Sobat Amil, sebelum masuk pembelajaran kali ini, jangan lupa ya dicatat dan dirangkum materi video pembelajarannya. Kemudian, upload di Instagram story kalian dan tag Sekolah Amil Indonesia serta Amil Academy dan buat hashtag berikut. Buat kamu yang terpilih, nanti akan mendapatkan 1 buah voucher gratis mengikuti pelatihan sertifikasi Amil kualifikasi 3 serta voucher lainnya senilai ratusan ribu rupiah. Jangan lupa di-share ya biar ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Jadi program pemberdayaan artinya bahwa mendorong mustahik agar memiliki kemampuan untuk mandiri. Ya, kemudian bentuknya itu bisa dalam berupa ya pelatihan, bantuan modal usaha, bantuan alat kerja atau pengembangan usaha mikro yang sudah ada sebelumnya. Artinya bahwa sudah ada inisiasi usaha. Nah, pemberi pelatihan, memberikan bantuan modal kerja, memberikan bantuan aset itu tidak bisa parsial, itu maksudnya. Jadi tidak hanya pelatihan saja, kemudian tidak diiringi dengan proses lain. Ya, tapi harus betul-betul di asesmen. Kalau dia sudah punya kemampuan, ya, pelatihan cukup, maka kita bisa saja tambahkan dengan modal kerja. Apakah bentuknya modal kerja atau bentuknya modal investasi? Investasi itu artinya pada alatnya. Kan nanti kalau usaha itu, misalkan bertani bisa saja kita memberikan dalam bentuk misalkan asetnya, traktornya kah, rice milling unitnya kah, atau modal kerja, sehingga dia punya kemampuan untuk membelanjakan untuk faktor input. Bisa saja. Tapi kita tidak cukup hanya memberikan bantuan traktor saja, tanpa diiringi dengan asesmen kemampuan mereka mengelola itu. Nah, kemudian juga tanpa diiringi dengan kemampuan mengembangkan usahanya. Ya, bagaimana rantai pasoknya, bagaimana nilai tambahnya. Nah, itu dilihatkan. Jadi harus tidak parsial, tapi komprehensif. Ya. Ini nggak cukup untuk kita berikan bantuan bibit saja, itu nggak cukup. Harus di asesmen yang lain. Nah, terus ada pendampingan dan pembinaan. Pendampingan itu tidak selamanya. Jadi harus ada proses nanti secara bertahap exit-nya. Artinya bahwa target akhir dari pendayagunaan zakat ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi materi maupun dari sisi spiritual. Ya, kadang-kadang kita mendapati juga, Pak, bagaimana kalau orang secara ekonomi sudah sejahtera, tapi secara spiritual dia masih lemah. Nah, nanti tanya ke DPS, bolehkah zakat digunakan untuk mendampingi para orang yang sudah cukup kaya tetapi secara akidah spiritualnya lemah gitu ya, atau dua-duanya. Nanti kita lihat. Tapi dalam konteks ini kita pendampingan fakir miskin artinya bahwa secara materi dia masih lemah. Nah, apalagi jangan sampai sudah lemah materi, lemah akidah. Nah, itu ada proses pendayagunaan. Artinya bahwa di sini hasil akhir dari pendayagunaan zakat atau pemberdayaan tidak semata-mata dilihat dari aspek ekonomi. Ya, tidak semata-mata secara kuantitatif hanya diukur dari jumlah pendapatannya bertambah. Tapi ada aspek lain, yaitu perubahan spiritual atau perubahan kualitatifnya. Maka tugas kita di lembaga zakat dalam pemberdayaan itu lebih komprehensif ketimbang di NGO yang lain. Saya kerja sekarang di NGO. Ya, dalam tanda kutip ya fokusnya bagaimana secara kuantitatif, misalkan contoh menurunnya angka kematian ibu melahirkan, ya kuantitatif. Bagaimana secara kuantitatif menurunkan prevalensi stunting, itu yang saya lakukan, ya kuantitatif. Jadi tidak dalam tanda kutip tidak memperhatikan secara utuh bagaimana bahwa proses stunting itu dipengaruhi juga tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif itu berkaitan juga dengan ajaran agama kita, 24 bulan lamanya menyusui. Itu tidak digabungkan ke situ. Jadi saya kalau di NGO lain itu hanya menyampaikan ya berapa prevalensi stunting kita turunkan. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau pendayagunaan atau pemberdayaan ZIS, itu ada aspek spiritual atau aspek syar'i yang akan kita kejar, yang akan kita capai. Jadi kadang-kadang teman-teman semuanya, kita terjadi perubahan, dua-duanya pengennya kita tercapai. Tetapi kemudian ada sisi lain gitu bahwa kalau belum tercapai peningkatan pendapatan, tetapi sudah terjadi perubahan sosial yang lebih baik, dia sudah lebih produktif, sudah perilaku konsumtifnya sudah mulai dikurangi, kemudian sudah lebih dekat dalam aspek spiritual, itu sudah terjadi perubahan secara proses sudah terjadi sebetulnya. Tapi indikatornya adalah indikator dari spiritual. Maka ini yang harus dijelaskan. Jadi nanti kalau ketemu stakeholder itu tidak berantem berdebat di akhir,
tapi berdebat di awal ketika kita sedang menyusun log frame-nya. Ya, itu diskusi persamaan persepsi namanya di awal. Jangan berdebat di akhir. Kok jadi gini, kok jadi gini. Ini program kamu nggak nyampe nih. Ternyata begitu setelah pelatihan lulus nggak bisa dihitung hasilnya, masih nganggur juga. Iya, masih nganggur dari habis pelatihan, tetapi kita bisa ngukur MSC, most significant change, perubahan signifikan apa yang terjadi. Itulah itu digambarkan di log frame nanti. Ada indikator-indikator kualitatif dan kuantitatif yang kita hendak capai pada setiap tahapan-tahapan itu. Ya. Gimana Sobat Amil? Menarik kan pembahasan untuk sesi ini? Video ini merupakan video series yang akan berkelanjutan dengan video-video lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk informasi update selanjutnya, teman-teman bisa hubungin admin Sekolah Amil Indonesia di nomor ini 0812 1000 3823 untuk bisa masuk ke dalam grupnya agar teman-teman tidak tertinggal informasi untuk belajar di Amil Academy.